Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube saya, Nur Khalil Asli. Channel tidak bermutu tapi semoga bermanfaat. Kali ini saya akan menyampaikan cara penyembelihan ayam menurut Islam. Dan perlu diketahui bahwa penyembelihan yang tidak melalui hukum Islam haram dimakan, dan ini berhubungan dengan ibadah kita. Bahwa syarat diterimanya orang beribadah, diterimanya orang yang sholat, fahiyya ma'amarroh, setelah persyaratan rukun yang telah diterangkan, ada 3 yang diperhatikan. Makuluhu, apa yang dimakan, wa malbusu, apa yang dipakai, wa musallahu, dan tempatnya sholat, malbusuhu wa makuluhu musallahu halalan. Jadi yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati untuk sholat harus halal. Dan penyembelihan yang tidak halal maka tidak memenuhi syariat, maka makan ini tidak boleh dimakan. Dan barang siapa yang makan barang haram, man akala haramun mata qalbuhu, maka yang makan barang haram maka dia akan buta hatinya. Oleh karena itu ada penyembelihan, saudaraku. Ini cara penyembelihan ayam. Di sini ini ada, kata orang Jawa ini ada gorokan. Jadi kalau menyembelih ayam dipegang dulu, ada tenggorokannya di sini ini. Ini jalannya makanan dan jalannya pernafasan dan air. Jadi kalau menyembelih harus ada di bawahnya. Kalau di atasnya gorokan, tenggorokan kata orang Jawa, ini yang putus bukan jalannya makanan dan jalannya air, tapi yang putus adalah lidahnya. Kalau yang putus ini lidahnya, maka penyembelihannya itu tidak melalui syariat Islam. Kata orang Jawa itu modar, candring medurah, aneka moder nika mati tidak secara syariat, dan dagingnya haram untuk dimakan. Dan untuk penyembelihan disunahkan oleh Rasul, pisaunya harus tajam, tidak boleh disembelih diangkat 2 kali. Sebelum yakin ini jalannya air dan jalannya makan itu putus, pisau ini tidak boleh diangkat. Kalau diangkat penyembelihan 2 kali, maka penyembelihannya tidak sah. Mengenai membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya bagi Imam Syafi'i itu tidak wajib. Tapi bagi ketiga imam, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu diwajibkan penyembelihannya membaca Bismillah. Dan oleh karena itu, agar tidak ikhtilaf, maka kita sembelihannya harus pakai Bismillah dan menghadap ke barat. Ini caranya kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penyembelihannya. Sekali lagi, ini ada tenggorokan, harus ada di bawahnya ini. Kalau di atasnya ini, yang putus bukan jalannya makanan dan air atau nafas, tapi yang itu adalah jari wong Jawa bongkote ilat, pangkalnya lidah. Kalau yang putus pangkalnya lidah, maka tidak boleh dimakan, dan ini penyembelihannya tidak secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak boleh diangkat kalau tidak sampai yakin putus jalan 2 ini, jalannya makanan, jalannya air, jalannya nafas. Nah ini setelah ini putus 2 ini, maka penyembelihannya sudah disahkan agama. Ini ini yang putus, ini yang putus, ini penyembelihannya sah. Kalau yang putus di sini berarti yang
putus bukan otot dua jalannya air dan makanan, tapi adalah pangkalnya lidah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saya sampaikan melalui channel YouTube resmi saya, channel tidak bermutu tapi semoga bermanfaat, cara menyembelih ayam secara Islam. Dan perlu diketahui bahwa al-ilmu imamul amal, ilmu itu pimpinannya amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal ini harus ikut kepada ilmunya ini. Oleh karena itu orang yang menyembelih ayam harus tahu cara penyembelihan yang benar. Karena kalau penyembelihan ayam ini tidak benar, maka dagingnya sekali lagi dikatakan bukan daging haram, halal, tapi bisa haram. Dan sekali lagi penyembelihan saudaraku yang telah menyembelih ayam sudah paham, sudah tahu, tolong disampaikan kepada saudara-saudara yang lain yang belum tahu. Dan yang belum tahu cara menyembelih ayam, sekali lagi harus tahu, harus ngaji caranya penyembelihannya. Sekali lagi penyembelihannya ayam yang dipotong harus di bawahnya tenggorokan kalau ayam. Di sini ya. Kalau di atasnya sekali lagi itu yang terputus bukan jalannya pernafasan dan jalannya air dan makanan, tapi yang terputus adalah pangkalnya tenggorokan, pangkalnya lidah. Sekali lagi pangkalnya lidah. Kalau yang putus pangkalnya lidah, maka penyembelihannya tidak sah. Dan ketika penyembelihannya tidak sah, maka dagingnya itu haram. Bagi saudaraku yang berprofesi menjual ayam potong, sekali lagi semoga pemotongan panjenengan pemotongan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan halal dan haram. Dan perlu diketahui bahwa syarat diterimanya ibadah, misalnya sholat, itu harus tahu rukunnya berapa, batalnya sholat berapa, sunnahnya berapa, syaratnya berapa. Itu pun masih belum cukup. Dan untuk diterimanya sholat kita, maka dalam hukum dikatakan fahiyya ma'amar, setelah yang lewat, yang telah kita pelajari bersama, setelah tahu caranya sholat, batalnya sholat, sunnahnya sholat, kemudian rusaknya sholat, harus tahu cara diterimanya sholat. Maka ada 3, yaitu makuluhu yang dimakan, malbusuhu yang dipakai, musallahu tempatnya sholat harus halalan. Dan ketika semua sudah halal, itu menjadi syarat diterimanya sholat kita. Sekali lagi, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbal. Semua amal tanpa ilmu maka amalnya tidak akan diterima. Sepele, tapi ini hubungannya dengan halal haram. Penyembelihan itu sepele, kayak semuanya bisa. Tapi kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah tahu, maka penyembelihannya nanti keluar dari syarat Islam dan hasilnya dagingnya nanti haram. Semoga saudaraku yang berprofesi menjual ayam potong, sekali lagi penyembelihannya secara Islam, dan sekali lagi yang dipotong harus di bawahnya tenggorokan karena hubungannya dengan daging. Dan ketika dagingnya halal, penyembelihannya benar, maka hasilnya akan menjadi hasil yang halal barokah untuk kehidupan keluarga kita. Dan perlu ketahui, kebaikan di dunia akan membawa kita kebaikan di akhirat. Setelah yang kita lakukan adalah halal, maka hasilnya halal. Setelah halal, ibadahnya diterima, dan kita nanti doa kita akan dikabul oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, saya minta di dunia jadi orang yang hasanah, hidup ikut agama, ikut aturan agama, dan nanti di akhirat kita pun akan jadi orang yang hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan di sana nanti kita selamat dari siksa neraka. Segala urusan di akhirat kita diberi selamat oleh Allah, dan yang terakhir hasanah di akhirat, masuk surganya Allah dan penuh dengan kenikmatan. Tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah dilihat oleh telinga, dan tidak pernah dirasa oleh lidah.
Semoga bermanfaat cara penyembelihan ayam menurut agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.